kembalinya keris Nogosiluman Kanjeng Pangeran Diponegoro yang dari Belanda, yang diberikan langsung ke pemerintah Indonesia. Sedulur Tosan Aji pasti pernah mendengar istilah dapur, tapi dalam konteks perkerisan, bukan dapur rumah tangga. Nah, dapur adalah tipologi bentuk bilah keris, baik yang lurus maupun yang berkeluk atau yang berluk, dimana dapur ini isinya adalah ricikan. Ricikan itu bagian-bagian yang memiliki nama dalam satu jenis atau satu dapur keris, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan dapur apa keris tersebut. Nah, selain ricikan, nanti ada lagi yang namanya sikutan. Nah, sikutan ini secara maknawi itu dalam pakeris di tanah air itu ada yang berbeda-beda ya. Ada yang mengacu kepada makna kesan ketika kita melihat sebuah keris pertama kali. Kita melolos keris tersebut, kesannya apa nih? Wah, rapi, rancang bangun bagus, material prima gitu kan. Kita menyebut ini dengan pasikutan demes atau rapih, enak dilihat gitu kan. Ada lagi pasikutan ketika kita melolos keris, wah, wingit, ngeri, menakutkan, atau serem gitu ya. Nah, itu pasikutan wingit. Tapi ada juga pakeris kita yang mengacu bahwa pasikutan itu memiliki makna langgam, style, atau gaya. Berasal dari era manakah keris tersebut, keris yang kita lihat. Jadi mengacunya memang kepada tangguh nantinya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal yang disebut dengan yang namanya dapur keris. Jadi salah besar atau keliru ketika kita dalam perkerisan mendengar istilah dapur, kita langsung berasumsi, wah, dapur. Bukan, apalagi dapur ngebul, bukan. Dalam perkerisan sendiri, jenis dapur atau jenis-jenis keris itu ada memiliki lebih dari 100 deh ya, kalau nggak salah. Lebih dari 150, 200 sampai nggak ya? Sampai ya. Apalagi sekarang kan banyak bermunculan empu-empu baru yang membuat produk kreasi baru, membentuk dapur-dapur baru yang aneh-aneh, yang unik-unik. Dapur-dapur kontemporer, ya justru itu mendapat tempat juga bahwa ternyata konsekuensi dari diakuinya keris oleh UNESCO pada 2005 lalu, kita tuh jadi punya PR kan, bahwa kita harus terus melestarikan dan kemudian menerima tongkat estafet dari leluhur kita untuk melanjutkan tradisi perkerisan. Yang alhamdulillah sekarang para empu-empu baru bisa menciptakan keris-keris yang secara teknologi, secara material, dan secara garap itu memang bagus dan hampir mendekati karya empu-empu para terdahulu. Nah, sebagai pembelajaran bersama, termasuk saya juga masih belajar. Jadi selain dari ensiklopedi keris, dari Serat Centini ya, dari Serat Centini bisa kita lihat ada sejumlah dapur yang dipakemkan. Dari Serat Centini ya, sejauh ini yang bisa kita ketahui sebagai salah satu sumber tertulis yang dapat dianggap sebagai pedoman dapur keris yang pakem, yang memuat rincian jumlah dapur keris. Seperti keris lurus ada 40 macam dapur, keris luk 3 ada 11 macam, keris luk 5 ada 12 macam, luk 7 ada 8 macam, luk 9 ada 13 macam, keris luk 11 ada 10 macam, luk 13 ada 11 macam, luk 15 ada 3 macam, luk 17 ada 2 macam. Sementara keris luk 19, 21, 23, 25, 27, dan 29 masing-masing ada 1 macam. Sementara itu, berdasarkan naskah manuskrip sejarah empu yang ditulis oleh Pangeran Wijil, jumlah dapur yang dianggap pakem itu lebih banyak. Berdasarkan catatan itu, ditunjukkan beberapa dapur keris lurus sekitar 44 macam. Nah, seluruh Tosan Aji, jika dapur adalah nama bentuk keris, maka ada lagi, dan ini yang harus kita garis bawahi, harus kita bedakan, yang disebut dengan nama keris. Nama keris ini adalah nama spesifik yang diberikan oleh pemilik keris. Misalkan saya memiliki keris kesayangan,
maka saya berikan nama berdasarkan apa? Kebebasan saya untuk memberikan dia nama atau gelar tertentu. Seperti yang kemarin lagi rame kan tentang kembalinya Kris Nogosiluman, Kanjeng Pangeran Diponegoro yang dari Belanda, yang diberikan langsung ke pemerintah Indonesia, yang ternyata setelah diidentifikasi memiliki dapur. Menurut satu pihak itu adalah dapur Nogorojo, yang satu pihak lain menilai bahwa itu adalah dapur Nogososro. Nah, kenapa nama dapur Nogorojo dan Nogososro ini justru jauh dari ricikan dapur Nogosiluman, sementara Kanjeng Pangeran Diponegoro menamainya dengan Nogosiluman. Tentu hal ini tidak menjadi perdebatan dan tidak usah diperdebatkan apabila kita menerima bahwa di sisi dapur atau bentuk kerisnya berdasarkan ricikan-ricikan tertentu, kita juga harus menerima bahwa setiap pemilik itu sah-sah aja, bebas untuk memberikan gelar, memberikan nama kepada keris kesayangannya. Misalkan, saya memberikan keris ini nama dan gelar sebagai Ki Dukun, atau Ki Brojol, atau Ki Tilem. Nah, pada suatu waktu ketika ini menjadi keris bersejarah, orang-orang akan melihat bahwa ini ternyata dari ricikannya adalah keris brojol. Kok disebut Ki Tilem? Nah, mungkin ada makna tersendiri, ada filosofi tersendiri, ada simbologi tersendiri kenapa saya memberikan nama dan gelar Ki Tilem, nama khusus, nama spesifik kepada keris ini. Itu ya. Nah, mungkin sampai sini jadi ada pertanyaan nih. Terus boleh nggak sih kita memberikan nama, julukan atau gelar kepada keris yang kita sayangi, keris kelangenan kita, keris ageman kita? Nah, secara pakem dan aturannya memang memberikan gelar, memberikan julukan kepada keris kesayangan yang namanya berbeda dengan nama dapurnya secara pakem itu sah-sah aja dan nggak ada larangan. Kita juga kenal bahwa di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu ada keris berdapur Jalak Sangu Tumpeng yang gelarnya Kanjeng Ki Ageng Kopek dengan pamor Largangsir itu kan yang terkenal. Sama di Keraton Sumedang, di museum ya, di Museum Gesang Ulun Sumedang, terus di Museum Kesultanan Banten juga keris-keris dengan dapur khusus itu memiliki nama dan gelar tersendiri yang dulunya diberikan oleh pemilik sebelumnya. Kita juga gitu. Jadi memang bangsa kita mungkin dulunya memiliki kebiasaan memiliki nama julukan di samping nama asli. Kayak Prabu Siliwangi, ada yang bilang nama aslinya adalah A, tapi julukannya atau gelarnya, wah itu lebih banyak. Saya sama kayak orang Arab lah ya. Orang Arab itu kan misalkan Abu Hamid Al-Ghazali itu memiliki nama kunyah atau nama panggilan Abu Hamid. Seperti Sayyidina Ali juga kan memiliki nama Abul Hasan karena dia ayahnya Hasan. Abu Turab, terus siapa lagi? Wah banyak nama-nama dan julukan gelarnya berdasarkan sifat-sifat yang dinisbatkan kepadanya. Maka itulah yang menjadi gelar atau julukan dari seorang tersebut. Begitu juga keris. Di kita juga kan dulu juga memiliki banyak nama deh. Kayak orang-orang di keraton, nama gelarnya, nama julukannya Raden Temenggung, misalkan Haryo Adinagoro. Tapi nama aslinya siapa gitu kan. Jadi memang bangsa kita juga memiliki kebiasaan untuk memberikan nama-nama, gelar kepada sesuatu yang kita sukai, kita hormati, dan kita hargai sebagai warisan atau pusaka dari leluhur. Nah, sebagai sampel untuk pembahasan tentang dapur kali ini, saya sudah memegang 2 contoh keris perdapur brojol. Bagi Pak Kris mungkin memiliki dapur brojol ini sudah menjadi lazim, sudah umum, karena terkenal juga sebagai keris sejuta umat. 2 sampel keris ini sama-sama berdapur brojol. Nah, yang pertama ini memiliki gandik polos dengan pijetan. Bisa dilihat. Yang membedakannya adalah langgam
atau yang tadi disebut dengan sikutan yang mengacu kepada style. Jadi dalam pakeris itu ada istilah gandik nonong atau gandik jenong. Emang kepala ikan lauhan gitu ya. Jadi karena gandik nonong ini salah satu ciri atau identitas dari keris dari era-era Segaluh, Pasundan, dengan tampilan besinya pulen, pamor tampak pandas, kemungkinan besar memiliki material dari Ni alloy yang dikarburasi sehingga dia berpenampilan kusam. Ini juga sama, ini brojol, gandik polos dengan pijetan, tapi memiliki langgam yang berbeda, bentuk dan ukuran juga yang berbeda. Secara material tampak karbonnya sangat rendah, tapi wasuhan matang, tempat lipat dan pakai sejenis selorok, tapi posisinya di tengah ya, ini kurang kelihatan. Ketutup tapih semua, jadi kayak tulang terbungkus oleh daging. Ini masuk, saya estimasikan dapur betok brojol estimasi era Kediri awal. Pembahasan tentang dapur keris sampai sini dulu ya, karena saya belum ngopi. Jadi udah dulu, kita ketemu lagi di sesi berikutnya, insya Allah tentang tema-tema keris yang lain. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Karena like dan subscribe itu gratis.